Oke, selamat malam teman-teman semua. Selamat datang ya di webinar series pada malam hari ini. Jadi pada webinar series malam ini, sebelumnya perkenalin dulu, aku Widat dari tim walkabroad.id yang akan menjadi moderator pada malam hari ini. Oke, jadi untuk malam hari ini kita akan membahas nih kiat sukses bagaimana caranya berpindah bidang dari manufaktur ke Kaigo dengan program Tokutei Gino. Dengan pembicara kita sudah ada di sini, yaitu ada Kak Yosep. Jadi nanti selama 1 jam ke depan, kita akan bahas nih step by step gimana sih caranya berpindah bidang dari manufaktur ke Kaigo dengan program Tokutei Gino. Atau mungkin bagi teman-teman semua nih yang tertarik eh, ke Jepang dengan bidang Kaigo bisa diperhatikan. Oke. Jadi nantinya kita juga ada beberapa sesi, yaitu sesi pertama itu nantinya akan ada presentasi dari pembicara, lalu nantinya dilanjut dengan tanya jawab. Jadi selama presentasi berlangsung, teman-teman bisa nih nantinya bertanya di kolom chat dan nantinya saat sesi tanya jawab akan saya bacakan. Nantinya juga untuk sesi ketiga itu akan ada tanya jawab secara langsung. Jadi nanti dipersilakan untuk raise hand gitu. Oke, sebelumnya mungkin aku kenalin dulu ya terkait dengan Walk-A-Brother ID sendiri. Jadi mungkin bagi yang belum tahu ya, jadi Walk Abroad sendiri ini merupakan bagian dari Scooters, yang mana Scooters ini merupakan anak perusahaan dari Ruang Guru. Jadi kami ini merupakan platform terbaik bimbingan untuk bahasa dan juga dokumen kerja di luar negeri, gitu. Nah, Scooters, member dari Ruang Guru, menawarkan bimbingan terbaik untuk persiapan karir di luar negeri, baik melalui studi maupun terjun langsung ke dunia profesional. Jadi kami berkomitmen untuk mendampingi student kami dalam mewujudkan impian global mereka dengan layanan berkualitas dan jangkauan internasional. Gitu. Nah, mungkin hari ini kan kita akan bahas terkait dengan Jepang ya khususnya. Nah, kenapa sih alasan alasan apa gitu ya? eh Alasan apa yang untuk kerja ke Jepang gitu? Yang pertama, turunnya populasi. Jadi, tenaga kerja usia produktif di Jepang telah membuka kesempatan untuk tenaga kerja asing masuk. Yang kedua, 500 ribu lebih kuota pekerja asing dari Indonesia yang bertambah setiap tahunnya. Dan yang ketiga, peluang untuk memperoleh gaji hingga 30 juta rupiah tiap bulannya. Dan yang keempat, pastinya kurangnya lapangan pekerjaan di Indonesia. Jadi menurut data BPS, jumlah pengangguran di Indonesia mencapai hampir 7,2 juta orang pada bulan Februari tahun 2024. Nah, ini berita-beritanya teman-teman emang Jepang ya memang sedang membutuhkan tenaga kerja atau krisis tenaga kerja gitu. Jadi bagi teman-teman yang ada rencana untuk kabur aja dulu nih, bisa memilih Jepang sebagai destinasi salah satunya gitu. Nah, oke. Mungkin nggak berlama-lama lagi, sudah hadir bersama kita ada Kak Yosef. Selamat malam Kak Yosef. Selamat malam Kak Widat. Oke, sekarang jam berapa di Jepang nih Kak Yosef? Di Jepang sekarang itu jam 9 lebih 4 menit. Kurang lebih sama lah sama di Indonesia. Oke, berarti sekarang ini sedang libur kerja atau baru pulang kerja nih Kak? Alhamdulillah saya tiap hari Jumat itu libur kerja karena dihususkan buat sholat Jumat gitu. Jadi Oh, tiap oke. hari Jumat libur kerja saya. Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Kak. Jadi bisa Itu itu ibadah salah satu sholat itu Jumat. salah satu poin plus kerja di Kaigo khusus cowok ya. Nanti saya jelasin selebihnya. Oke, nah menarik banget ya. Apalagi nantinya uh, mendekati bulan Ramadan juga mungkin bisa ceritain juga Kak Ya, saat Ramadan bagaimana, saat berpuasa mungkin gimana gitu. Oke, siap mungkin siap siap. waktu dan tempatnya aku persilahkan untuk Kak Yosep. Silakan Kak Yosep.
Oke, terima kasih Kak. Oke, izin saya share screen-nya ya. Gimana Kak? Udah ada? Aman-aman, Kak. Oke. Bentar ya. Oke, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kombawa minasang, selamat malam. Mengenai tema kali ini adalah perpindahan dari manufaktur ke bidang kaigo. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Yosef. Dipanggilnya Yosef. Alhamdulillah saya Muslim dari lahir ya. Sering bilang, Alhamdulillah saya Muslim dari lahir. Saya asli Tasikmalaya, Jawa Barat. Pendidikan saya dulu pas sebelum ke Jepang itu lulusan SMA Islam Cipasung dan alhamdulillah selama bekerja di Jepang itu saya sambil kuliah online di Binus University Online dari tahun 2002 sampai sekarang kayak gitu. Pengalaman kerja di Indonesia di PT M Sonic Indonesia di bidang manufaktur elektronik, pembuatan sound speaker milik LG dan di PT Yamani Spring Indonesia di manufaktur otomotif, salah satu vendor Toyota dan Honda, lalu di PT Miniso. Ya mungkin sebagian orang udah tahu lah PT Miniso gitu kan. Lalu di Jepang itu saya di Kinugawa Oita sebagai visa magang 5 tahun. Kalau yang orang tahu kan visa magang itu cuma 3 tahun ya. Dan alhamdulillah karena waktu itu tahun saya itu angkatan corona, jadi nggak bisa pulang dan akhirnya akhirnya bisa 5 tahun gitu. Nah saya di Kinugawa Oita ini di bidang manufaktur plastik molding, pembuatan ini apa namanya? Peredam pintu mobil karetnya itu. Nah, saya nyetak plastiknya itu. Lalu dari Kinugawa itu beres 5 tahun, saya pindah ke PT Atex. Di sana juga sama, bikin manufaktur plastik molding. Di sana vendor Toyota dan Honda, mobil Honda salah satunya produk elektronik lah, kayak gitu. Lalu dari sana saya akhirnya memutuskan pindah ke Kaigo, kayak gitu. Oke, selanjutnya latar belakangnya dalam beberapa tahun terakhir ini Jepang menghadapi tantangan serius dalam sektor tenaga kerja terutama di bidang perawat lansia Kaigo. Seiring dengan meningkatnya jumlah populasi lanjut usia, kebutuhan akan tenaga profesional di bidang ini semakin mendesak. Di sisi lain, banyak tenaga kerja dari berbagai sektor termasuk saya sendiri dari manufaktur mulai mencari peluang baru yang menawarkan prospek lebih baik, stabilitas pekerjaan, serta keuangan dan pengalaman. Bisa dilihat beberapa berita dari sumber NHK. Jadi Kaigo itu sangat dibutuhkan banget di Jepang karena populasi di Jepang itu semakin menurun ya. Dari usia mudanya justru populasi orang tuanya semakin meningkat. Makanya sangat dibutuhkan perawat tenaga kesehatan di Jepang gitu. Mungkin banyak pertanyaan di teman-teman, kenapa pindah bidang Kaigo, sedangkan di manufaktur itu terkenal kalau dari Indonesia itu gajinya besar, lemburannya banyak, gitu kan, liburnya ada. Karena di Jepang itu kan ada yang namanya libur musim dingin, musim panas, sama Golden Week. Jadi tiap libur itu biasanya 10 hari. Tapi bukan itu yang menjadi alasan saya pindah. Kalau kalau kalian tahu, kalau di pabrik itu kerjanya itu dari Senin sampai Jumat, Sabtu libur gitu kan. Dalam sebulan itu kerjanya 22 hari, sedangkan di Kaigo itu kerjanya cuma 20 hari. Jadi dalam dalam 1 bulan itu
liburnya bisa 10 hari kayak gitu. Dan di Kaigo itu kerjanya cuma 8 hari. Sedangkan di pabrik itu kerjanya itu bukan 8 jam. Apalagi kalau waktunya pas pabrik itu sibuk banget. Bisa 12 jam, bisa 13 jam kayak gitu. Dan itu terus-terusan seperti itu tiap hari. Lalu gajinya lebih besar Kak di Kaigo. Alhamdulillah di Kaigo yang saya rasain sekarang ya. Di Kaigo itu meskipun tanpa lembur, alhamdulillah lebih cukup gitu. Perbandingannya gini, di Kaigo itu gajinya tanpa lembur, sedangkan di pabrik itu harus lembur gitu. Contohnya gini lah, di Kaigo gajinya 16 juta tanpa lembur, tapi di manufaktur 16 juta itu harus lembur beberapa puluh jam, kayak gitu. Dan tahu nggak kalian, kalau Kaigo itu salah satu eh, bidang yang bonusnya paling tinggi di Jepang, di antara bidang Tokutegino yang lainnya. Minimal di bidang Kaigo itu bonusnya itu per tahunnya itu 20 mang atau 20 juta. Dan paling tingginya itu bisa nyampe 20 bisa nyampe 75 juta per tahun, itu di luar dari gaji gitu kan. Itu benar-benar satu tahunnya itu dua kali gitu. Jadi antara 35 juta per sekalinya atau apa langsung satu tahun 75 juta kayak gitu, itu paling tinggi ya. Paling rendahnya ya di antara 15 juta atau 20 juta per tahun kayak gitu. Dan yang keenam ini bisa sholat Jumat. Alhamdulillah ya. Saya sebagai muslim, karena kewajiban saya gitu kan, sebagai muslim ini tuh menunaikan sholat Jumat. Kenapa saya pada akhirnya milih pindah bidang ke Kaigo? Karena di Kaigo itu dalam jadi kerjanya satu satu bulan itu 10 hari. Nah, yang 3 harinya itu kalian bisa kibo. Kibo itu permintaan libur. Jadi dalam satu bulan itu kalian boleh minta libur di hari yang kalian mau gitu. Jadi misalkan contohnya seperti saya, karena saya harus Jumatan, ya akhirnya saya tiap bulan itu libur di hari Jumat kayak gitu. Itu bisa. Setiap semua kaigo ada tipe permintaan gitu, ada permintaan libur kayak gitu. Lalu gak kepanasan dan gak kedinginan. Tahu nggak kalian kalau kerja di Jepang itu ada yang namanya musim panas dan musim dingin. Tahu nggak kalian kalau kerja di pabrik itu meskipun di dalam ruangan, tapi yang namanya pas eh, cuaca musim dingin, dia itu kedinginan, dan cuaca panas itu kepanasan. Saya pernah di Jepang waktu itu nyampe angka 42 derajat. Itu di dalam apa? Di dalam gedung gitu kan. Itu astagfirullah, itu panas banget gitu kan. Dan pas musim dingin pun ya tetap kedinginan karena di apa di pabrik saya itu di manufaktur, jadi gedungnya itu semi terbuka. Jadi begitu musim panas ya kepanasan, musim dingin ya kedinginan. Meskipun di dalamnya ada AC, tapi AC-nya tuh bukan malah dingin, tapi yang keluar anginnya tuh malah panas. Kayak gitu. Kayak gitu. Terus kenapa saya milih pindah bidang ke Kaigo? Karena bisa belajar Kaiwa. In, kalian kan kerja di Jepang nih. Kalian kan kerja di Jepang, gak mungkin dong di Jepang tapi kalian ngomongnya bahasa Indonesia terus. Jadi dulu itu di perusahaan waktu magang saya dulu, orang Indonesianya itu kurang lebih ada 60 orang. Jadi kalau di pabrik itu kan ada yang namanya line ya. Nah, satu line-nya itu bisa diisi 5 orang Indonesia, sedangkan orang Jepangnya cuma satu orang. Jadi tiap hari kerja, saya ngobrol tuh bukan bahasa Jepang, yang ada bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Karena yang 4 orangnya itu orang Jawa semua, gitu loh. Kayak gitu. Jadi eh, di apa ya di pabrik itu yang namanya Nihongo itu bener-bener nggak bisa kepake gitu karena salah satunya tuh
ada pengurusnya juga. Jadi kalaupun ada masalah biasanya ada yang ngurusin gitu, ada suyakunya gitu datang ke perusahaan, ini ada masalah apa. Jadi ada pembantunya gitu buat nerjemahin ke orang Jepangnya kayak gitu. Dan di Kaigo ini eh selain tadi gajinya, kerjaannya salah satunya bisa belajar kaiwa gitu. Karena di bidang kaigo ini ya karena kita harus mengurus apa? Mengurus orang gitu, mengurus orang Jepang mau nggak mau kita harus belajar bahasa Jepang gitu. Dengan bisa ngobrol dengan obacang, ojisang ya maksudnya nenek sama kakek pasien atau sama pekerja Jepang lainnya dan itu dipaksa dituntut bisa belajar bahasa Jepang. Jadi mau nggak mau tiap hari belajar bahasa bahasa Jepang jadi ya bisa keasah terus bahasa Jepangnya kayak gitu. Lalu di bidang kaigo itu kerjanya nggak monoton. Mungkin dari teman-teman di sini mungkin ada yang pernah kerja di pabrik atau ada yang tahu gitu seputaran pabrik. Jadi kerja di pabrik itu ibaratnya gini, dari A sampai Z itu kerjaannya itu-itu aja gitu loh. Jadi kerjaannya monoton ya mungkin kalau dibilang secara kasarnya mah robot bernyawa lah kayak gitu. Karena ya pekerjaannya ya itu-itu aja, step step by stepnya itu-itu aja gitu, nggak ada yang berubah gitu. Jadi kerjanya sangat monoton kalau di pabrik itu. Sedangkan di Kaigo itu kerjanya nggak monoton jadi apa ya namanya aci-koci gitu jadi bisa ke sana ke sini gitu terus kalau kerja di pabrik itu berdiri kayak gitu cuma diem di tempat sedangkan kalau di Kaigo itu bisa ke sana bisa ke sini gitu jadi nggak ngebosenin lah kayak gitu mungkin saya tipe orang yang seperti itu gitu nggak bisa yang namanya diem di satu tempat kayak gitu jadi bisa ke sana ke sini kayak gitu itu menjadi alasan saya pindah ke Kaigo gitu selain gajinya besar jam kerjanya normal kayak gitu terus lingkungan kerjanya dari panas nggak kepanasan apa waktu musim dingin nggak kedinginan kayak gitu model apa kayak kayak sekarang lah di sini itu lagi musim dingin kan jadi bisa nyampe -1 -2 kayak gitu sedangkan kalau di Kaigo itu kerjanya di ruangan ya mungkin kalau misalnya kita kedinginan ya si pasien juga kan kedinginan itu nggak mungkin kayak gitu. Oke, selanjutnya apa sih? Jadi mungkin dari teman-teman di sini ada yang tahu apa itu Tokutei-Gino. Oke, saya sedikit jelasin mengenai Tokutei-Gino. Jadi Tokutei-Gino itu spesialis skill worker atau program visa kerja yang diperkenalkan oleh pemerintah Jepang pada tahun 2019 untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja di beberapa sektor industri. Salah satunya Kaigo. Jadi program ini memberikan kesempatan bagi tenaga kerja asing untuk bekerja di Jepang dengan keterampilan khusus dan gaji yang setara dengan pekerja lokal. Jadi emang benar ya, Tokutei no Visa ini bisa setara dengan pekerja lokal. Jadi ini cerita di perusahaan saya sendiri. Eh, jadi ada teman saya orang Jepang nanya ke saya gitu, gaji kamu berapa gitu kan. Saya jelasin dengan segini-segini. Malah gaji orang Jepang itu sama dengan kita gitu. Jadi benar-benar nggak ada perbandingan apa dengan visa Tokutei Ginau ini si orang Indonesia lebih rendah dari orang Jepang. Ternyata emang faktanya emang gajinya setara sama orang Jepang sendiri kayak gitu. Lalu bagaimana sih cara mempersiapkan perpindahan bidang kerja di Jepang? Jadi ini bukan khusus untuk mungkin bukan cuma dari manufaktur ke Kaigo tapi dari berbagai bidang lain ke Kaigo karena salah satu syarat utama dari perpindahan job itu adalah lulus ujian kompetensi atau bisa disebut SSW ya. Jadi karena emang itu syarat mutlak kalau kalian mau pindah dari job lain ke Kaigo kayak gitu. Lalu kedua itu lulus ujian bahasa Jepang minimal JLPTN 4 atau JT Basic E2 kayak gitu.
Dan yang ketiga ini mungkin di Jepang ini melalui Toroku Sienkikang kayak gitu atau lembaga lainnya kayak gitu. Terus berapa lama kontrak kerjanya? Oke, jadi untuk Tokutei Gino 1 ini di bidang Kaigo ini kontrak kerjanya 5 tahun. Tapi setelah kalian menyelesaikan kontrak kerja 3 tahun, kalian bisa ujian Kaigo Fukushishi. Yang dimana ujian Kaigo Fukushishi ini, bila mana kalian lulus, kalian bisa tinggal di Jepang selamanya dengan visa permanen kayak gitu. Dan kelebihannya banyak sekali. Nanti saya jelasin di selanjutnya. Lalu mengenai gaji Kaigo. Gaji Kaigo ini jujur sangat sensitif sekali ya mengenai gaji Kaigo kayak gitu. Karena gaji Kaigo ini tergantung perusahaan, tergantung di mana lokasi kalian bekerja, tergantung jenis kaigo kalian bekerja gitu. Jadi kaigo ini banyak banget tipenya, jenisnya, dan beberapa pasiennya juga sangat berpengaruh gitu. Cuman gaji kaigo ini di rank antara 18 juta sampai 25 juta dan termasuk bonus. Jadi di kaigo ini emang rata-rata meskipun kalian nggak ada lembur ataupun yakinnya cuma beberapa kali, tapi bonus tahunannya itu besar banget kayak gitu. Jadi kalau misalkan kalian dihitung per bulannya kelihatan kecil, tapi kalau di Kaigo ini hitungannya per tahun kayak gitu. Jadi kalau ditotalin per tahunnya itu gaji Kaigo menurutku di bidang lainnya itu gaji Kaigo menurutku paling tinggi gitu loh. Menurutku ya, kayak gitu. Oke, keuntungan visa Kaigo Fukushishi. Yang tadi aku jelasin, kenapa di bidang Kaigo ini, kalau dibilang apa ya namanya tuh, bidang tokubetsu lah, bidang khusus lah kayak gitu. Karena ya ini keuntungannya bisa lulus Kaigo Fukushishi. Jadi kalian kalau misalkan kerja 3 tahun setelah Kaigo ini kerja 3 tahun kalian bisa bisa ikut ujian Kaigo Fukushishi kayak gitu. Jadi bisa Kaigo Fukushishi ini tidak terikat kontrak, bisa tinggal di Jepang selamanya, bisa membawa keluarga, suami, istri atau anak tinggal tinggal di Jepang dan gaji tunjangannya sangat besar banget ini kalau Kaigo Fukushishi dan bisa part time kayak gitu. Kalian mau tahu nggak gaji Kaigo Fukushishi ini berapa? Ini bocoran dari temanku ya, teman dekatku sendiri malahan. Minimal gaji paling rendahnya itu 30 juta. Itu belum termasuk part time kayak gitu. Jadi kalau misalnya di Jepang itu arubaito kan. Jadi kalau kalian udah punya visa Kaigo Fukushishi ini, kalian bisa baito di tempat lain gitu, di luar jam kerja di tempat kalian kayak gitu. Itu keuntungan salah satu kalau kalian ngambil visa Kaigo kayak gitu atau bidang Kaigo kayak gitu. Terus Kak kerja Kaigo ngapain aja sih kayak gitu? Sebenarnya Kaigo itu kalau menurutku ya kayak merawat orang tua sendiri kayak gitu. Karena ya yang kalian bisa lihat di sini kayak perawatan dasarnya itu memandikan lansia, membantu makan, membantu mandi, membantu ke toilet atau yang lainnya, terus mengecek kondisi fisik, memastikan lansia meminum obat apa sesuai jadwal, melaporkan perubahan kondisi ke perawat atau ke dokter kayak gitu. Jadi di tiap apa si setsu itu biasanya ada perawatnya, ada dokternya kayak gitu. Terus dukungan sosial mental. Jadi yang tadi saya bilang kerja di Kaigo itu bisa belajar bahasa Jepang gitu, bisa kaiwa. Karena ya setiap hari kalau kalau saya kan tipe kaigonya itu di bidang group home ya. Jadi pasiennya itu ada yang masih sehat, ada yang masih bisa jalan dan masih bisa ngobrol kayak gitu. Jadi kalian tiap hari bisa ngobrol. Jadi kayak kalau 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 secara kasarnya mungkin kalian kerja tapi bisa sambil main kayak gitu. Karena ya
tiap hari ngajak ngobrol gitu loh. Bercanda, ada game gitu. Mungkin teman-teman bisa lihat di TikTok gitu kan keseruan di Kaigo tuh ya, ya bisa ada game ngajak ngobrol kayak gitu, terus dengerin cerita mereka kayak gitu, kayak gitu kerja Kaigo tuh. Terus yang terakhir mungkin tips dan trik gitu kan. Jujur dari saya pribadi nggak ada tips dan trik khusus buat kerja di Kaigo itu seperti apa. Jadi yang paling penting itu karena kalian mau kerja di Jepang, yang paling utama yang kalian harus persiapkan itu ya bahasa Jepang. Karena kalian mau kerja di Jepang kan, bukan kerja di negara lain kayak gitu. Jadi itu sangat penting bahasa Jepang, apalagi di bidang kaigo ini karena mengurus orang Jepang kayak gitu kan. Kalian kan nggak mungkin kerja di Jepang bahasanya bahasa Indonesia atau bahasa Jawa gitu kan, kayak gitu. Lalu pahami isi program Tokutegi no gitu. Jadi kan yang tadi saya bilang kalau kaigo itu eh kalau kalian udah kontrak 3 tahun atau kalian udah kerja 3 tahun di bidang kaigo, kalian bisa ujian kaigo kukusisi kayak gitu. Dan salah satu keuntungannya yang tadi saya sebutkan gitu kan. Terus belajar tentang budaya perawat lansia di Jepang kayak gitu kan. Jadi sebelum kalian masuk ke bidang kaigo ini, ya kalian pelajarin dulu gitu kan, maksudnya banyak di YouTube atau di TikTok lah kayak gitu, di media sosial lain tentang keperawatan lansia di Jepang itu seperti apa. Lalu persiapkan mental dan fisik. Kenapa harus persiapkan mental dan fisik? Ibarat gini lah, yang namanya lansia itu jadi di bidang kayak gitu itu kan merawat lansia. Jadi yang namanya merawat lansia itu mungkin kalian ada yang udah pernah merawat orang tuanya atau melihat temen merawat orang tuanya. Jadi nah yang namanya orang tua itu pasti balik ke sifat anak kecil kayak gitu. Jadi kalian harus pahami itu, jadi persiapkan mental dan fisik karena ya kadang ada aja gebrakannya dari pasien kayak gitu. Lalu yang terakhir doa. Setiap usaha pasti diakhiri dengan doa. Kalian udah ikhtiar lalu berdoa. Mungkin Kak Widan, sekian dari saya. Cerita singkatnya mungkin takutnya kepanjangan. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan atau dari penyampaian saya kurang kurang masuk ke kalian. Saya minta maaf. Domo arigatou gozaimasu. O疲れ様です。Oke, terima kasih banyak Kak Yosep untuk materinya ya. Menarik banget nih. Oke, mungkin sebelum mulai ke pertanyaan tadi sudah ada beberapa pertanyaan ya. Mungkin aku bakal tanya dulu nih Kak. Tadi menarik Oke. nih. eh, di slide awal tuh ada slide yang ngejelasin kayak kerja hanya 20 hari, kerja 8 jam per hari, 1 bulan libur 10 hari, gaji lebih besar dan lain sebagainya. Nah, yang mau aku tanyain dan juga mungkin pertanyaan semua teman-teman yang ada di sini ya. Nah, terkait keuntungan benefit-benefit seperti itu, apakah eh, apa ya bisa dibilang khusus untuk bidang kaigo di semua perusahaan atau perusahaan-perusahaan tertentu saja gitu. eh Benefit itu hampir semua perusahaan, Kak. Kalau untuk benefit bonus ya, karena yang saya tahu sampai saat ini itu di Kaigo itu hampir semua ada bonus. Kalaupun nggak ada bonus, biasanya gaji pokoknya itu lebih besar kayak gitu dibanding perusahaan lain. Kayak misalnya nggak ada bonus nih. Nah, gaji pokoknya hampir 26 juta atau 27 juta kayak gitu. Biasa cuman kalau dihitung per tahun dia itu hampir sama gitu. Kalaupun beda itu paling cuman beberapa puluh mang kayak gitu untuk benefitnya ya. Oke, oke, oke. Lalu yang tadi terkait hari kerja, jam kerja itu di semua perusahaan seperti itu atau gimana, Kak Yosep? Kalau hari kerja itu rata-rata
kalau di Kaigo itu hari kerja rata-rata 20 hari. Itu nggak pernah ada yang lebih 20 hari. Yang saya tahu meskipun di Shisetsu, rumah sakit, karena alhamdulillah saya kan udah hampir mau 7 tahun nih di Jepang. Jadi sebelum saya masuk Kaigo ini, saya riset dulu ke beberapa teman gitu kan. Jadi yang mana sih yang sekiranya kalau untuk pemula bisa masuk di bidang Kaigo gitu kan. Karena saya sendiri sambil kuliah kan di Jepang gitu kan, sambil kuliah online, jadi harus mengatur waktu antara kuliah sama kerja itu harus sesuai gitu kan. Jadi yang saya tahu di bidang Kaigo itu memang kerjanya cuma 20 hari. Yang saya tahu bahkan kalau kalian kerja di bidang Kaigo di rumah sakit itu yang ada yang namanya yaking panjang kan dari jam 4 sore sampai jam 9 pagi. Jadi liburnya itu bahkan bisa lebih dari 10 hari, bisa jadi 11 hari kayak gitu. Karena setelah kerja shift malam, besoknya kan libur. Nah, besoknya lagi tuh libur lagi. Jadi double gitu liburnya kalau yang kerja shift malam kayak gitu. Jadi bisa jadi 12 hari, 13 hari liburnya tuh kayak gitu kalau di Kaigo, Kak. Yaitu. Jadi hampir sama lah di setiap perusahaan di bidang Kaigo yang lain itu kerjanya itu hampir 20 hari kerja. Kayak gitu. Dan minimal itu liburnya ya 9 hari atau 10 hari kayak gitu. Kayak gitu. Beda dengan di manufaktur ya. Karena kalau di manufaktur itu yang apalagi lagi pas jam apa? Pas jam sibuk atau lagi sibuk-sibuk banget bisa jadi yang namanya sebulan itu cuma 4 hari libur di hari Minggu doang. Kayak gitu. Apalagi pas shift malam tuh karena dari Sabtu masuk kan. Nah, hari Minggunya tuh masuk malam. Hari Minggunya tuh masuk malam. Jadi benar-benar satu minggu tuh nggak ada libur. Kayak gitu. Oke, oke, oke. Jadi ya, seperti itu ya teman-teman, semuanya plus minusnya nih antara Iya. manufaktur dan kaigo. Jadi bagi teman-teman yang berminat di bidang kaigo nih bisa menjadi jalan gitu ke teman-teman. Oke, tadi sudah ada beberapa pertanyaan Kak Yosep yang Iya. Boleh, boleh, Kak. ditanyakan. Mungkin aku tanyakan, aku bacakan ya. Ini ada dua pertanyaan. Boleh. Yang pertama, apa perbedaan kultur kerja di manufaktur dan juga kaigo, terutama hubungan dengan atasan dan rekan kerja yang lain? Apakah ada perbedaan? Lalu yang kedua, dari sekarang bisa mulai asah skill supaya bisa memudahkan kerja di bidang kaigo sebagai Tokutegi no Newcomer itu apa aja yang perlu dipersiapkan? Oke, siap. Oke, yang pertama, apa perbedaan kultur kerja di bidang manufaktur sama Kaigo ya? Kultur shock mungkin ya, Kak. Halo? Ya, ya. Ya, jadi perbedaan kultur di bidang dari manufaktur Kaigo ke Kaigo itu sangat jauh sekali ya. Kayak gitu. Dari segi atasan aja emang jauh sekali. Jadi di manufaktur itu yang tadi saya jelasin, kalau di manufaktur itu jadi kerjanya tuh monoton gitu. Yang namanya kerja di pabrik itu dari A sampai Z itu ya itu aja tiap hari kayak gitu. Kayak gitu. Lalu kalau di Kaigo beda meskipun secara kerja ya memang kerjanya tuh berurutan tapi di Kaigo itu nggak harus dari A sampai Z gitu. Bisa A ke C atau dari C ke B lagi kayak gitu. Jadi nggak monoton gitu, fleksibel kalau di Kaigo gitu. Jadi se apa ya sebisa kita gimana ngaturnya si kerjaan itu bisa cepat selesai gitu. Kayak gitu. Jadi misalkan saya kerja dari jam 7 sampai jam 4. Nah, dari kerjaan dari jam 7 sampai jam 11 itu ternyata saya bisa ngerjain sampai jam 10 nih. Nah, 1 jamnya itu lenggang tuh. Nah, dari yang 1 jamnya itu kalian bisa ngobrol sama nenek, sama kakek, kayak gitu. Bisa main game, kayak gitu. Itu fleksibelnya di Kaigo. Tapi kalau di manufaktur nggak bisa. Jadi kalian dari misalkan kerja dari jam 8 sampai jam 4 sore ya kerjaannya itu aja kayak gitu. Jadi harus ngejar target lah kayak gitu. Lalu gimana dengan atasan gitu? Jujur, jujur di Kaigo itu paling mudah kalau kita mah ngobrol ya, komunikasi sama atasan itu paling mudah. Karena ya tiap hari kita harus hokoku gitu. Hokoku tuh maksudnya laporan gitu mengenai si pasien kayak gimana, kerjaannya kayak gimana, kayak gitu.
Lalu kalau di pabrik itu jujur sangat sangat ini ya, sangat apa ya? Sangat susah buat ngobrol sama atasannya karena kita harus fokus sama kerjaan kita gitu. Kalaupun ada masalah ya biasanya ada suyaku gitu ya, ada penerjemah kita yang apa menjembatani buat ke si atasannya kayak gitu. Terus yang kedua ya, asah skill Kaigo. Ini kalau buat pemula, jujur saya kalau misalkan saya tahu pas pertama ke Jepang ini ada job Kaigo dan bisa dari lulusan SMA, mungkin saya bakalan pertama kali kerja ke Jepang itu saya bakalan milih Kaigo. Karena kenapa? Karena kalian itu mau bekerja di Jepang, yang paling penting itu ya kalian bisa bahasa Jepang gitu kayak gitu. Ini benar-benar bikin skill kita itu up gitu loh. Kalau kerja di Kaigo ya karena kita nulis laporan pakai kanji, kita laporan ke orang Jepang ngomong bahasa Jepang kayak gitu. Terus belum belum apa? Belum konsultasi sama perawat lain kayak gitu. Jadi bahasa Jepang ini ya nomor pertama di Kaigo itu yang paling digunain kayak gitu. Jadi saya sangat rekomendasiin kalau Kaigo itu menjadi bidang yang paling apa ya? Paling harus dipilih lah menurut saya. Menurut saya ya Kak. Kayak gitu. Mungkin itu sih Kak dari saya. Terima kasih. Oke, mungkin ditambah juga kebutuhannya tinggi gitu ya, Kaigo ya, Kak. Iya, di Jepang ini, aduh masalah loh. Kaigo ini banyak banget lokernya. Bahkan ya kalau di Jepang ini yang paling banyak loker itu ya Kaigo. Karena ya mungkin ke, apa dari kalian juga tahu kan di Jepang ini populasi apa kelahirannya menurun, tapi populasi orang tuanya meningkat gitu. Karena orang Jepang ini kan usianya tuh cukup panjang ya Kak, sampai beratus tahun, bahkan pasien saya aja sampai 102 tahun itu masih masih sehat Kak, masih jalan biasa kayak gitu. Jadi sangat ya sangat panjang umur lah orang Jepang ini kayak gitu. Mungkin itu Kak. Oke, oke. Terima kasih Hmm, jawabannya Kak Yosep. Lanjut pertanyaan kedua nih. Ada dari Kak Zakia. Izin Oke. bertanya, untuk ujian SSW sendiri, apakah tesnya tes tertulis saja atau ada tes praktik? Dan jika Hmm, belajar mandiri untuk SSW, apakah bisa? Dan eh, gimana sih tips and tricksnya untuk belajar SSW Kaigo? Gitu, Kak. Oke. Belajar SSW Kaigo ya. Halo Kak Jakia, izin jawab ya. Jadi tes SSW Kaigo ini bukan ujian tes tertulis, tapi ujiannya itu kalau di Jepang ya. Kalau di Jepang ini ujiannya itu melalui komputer. Jadi kita apa ada pilihan A, B, C, D kayak gitu. Jadi ujiannya di komputer. Jadi bukan secara tes tertulis atau tes praktek gitu. Untuk ujian SSW ya. Untuk ujian SSW kayak gitu. Nah kalau untuk di Jepang sendiri, jujur saya nggak tahu karena saya eh nggak pernah ini ya, nggak pernah ikut ujian di Indonesia gitu. Jadi ujiannya di Jepang kayak gitu. Dan Kaigo ini ujian SSW paling termurah di Jepang karena cuma 1.000 yen. Kalau di Jepang ya cuma 100.000 lah kayak gitu. Kalau untuk di Indonesia saya nggak tahu jujur Kak. Oke, terima kasih banyak Kak Yosep atas Ya, jawabannya terkait dengan SSW. Lalu ada lagi pertanyaan dari Kak Arbita. Kak izin bertanya, untuk pemula yang mau ambil Kaigo, itu menurut Kak Yosep, pilih RS, Group Home, atau gimana? Dan ketika kerja Kaigo, itu ditentukan bergantian shift atau kita bisa pilih shift. Lalu ini ada oh lagi sambungan pertanyaannya ya. Kalau ya, bidang Kaigo, apakah work team atau secara individu? Gitu, Kak. oke. Panjang juga ya pertanyaannya. SRS, Group Home, Shift, sama Timbuk ya. Timbuk. Oke. Nah, Kak, siapa tadi pertanyaan Kak? Dari Kak Arbita. Kak Arbita. Oke, selamat malam Kak Arbita. Oke, pertanyaannya itu baiknya untuk pemula RS atau grup grup home ya. Eh,
jujur keduanya itu ada plus minusnya ya. Yang saat yang saya tahu karena saya nggak di bidang RS gitu kan, tapi beberapa teman saya ada kerja di rumah sakit, bahkan baru tadi saya juga teman saya juga curhat gitu kan tentang kerja di RS seperti apa gitu kan. Jadi kalau kalau saya saranin kalau yang emang nggak mau ribet gitu, nggak mau pusing sama bahasa Jepang ya pilihannya di RS di rumah sakit karena pasien di rumah sakit itu nggak ada yang namanya pasien masih bisa gerak gitu, yang ada apa? Jadi pasiennya tuh yang emang netak kiri itu udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu di rumah sakit itu pasiennya. Jadi cuman kita ngasih bantuan makanan, kita cuma apa ngasih bantuan gantiin popok doang kayak gitu. Jadi nggak terlalu apa ninggeng kangkainya itu maksudnya berhubungan sama orang Jepangnya itu nggak terlalu aktif gitulah kayak gitu. Kalau untuk pemula ya kayak gitu. Yang nggak mau ribet bahasa Jepang ya masuknya di RS kayak gitu. Tapi kalau kalian mau upgrade skill bahasa Jepang, nantinya mau kalian pindah bisa ke Kaigo Fukushishi, karena di grup home ini ada yang namanya tiap bulan ini Kensu gitu loh. Kensu itu jadi mempelajari tentang bidang Kaigo kayak gitu tiap bulan. Jadi ya tiap hari, tiap bulannya itu ada harus kalian harus ngisi laporan bahasa Jepang kayak gitu. Kayak gitu, Kak. Jadi contohnya kayak gini lah. Saya ada contohnya ya. Ya nggak bisa ya. Jadi eh, tiap tiap bulan ada kensunya lah kayak gitu kalau di grup home itu. Terus mengenai shift, mengenai shift, jadi shiftnya itu ditentukan oleh perusahaan gitu. Bahkan ridanya sendiri gitu. Jadi tapi kalau misalkan kalian ada keperluan atau kalian atau ada kepentingan lah atau ada izin ya kalian bisa konsultasi sama ridanya sendiri. Nah, enaknya di Kaigo ini ya seperti itu. Jadi ketika kalian ada keinginan apapun yang emang berhubungan sama kerjaan gitu, jadi kalian bisa konsultasi sama ridanya kayak kayak misalkan saya pengen sholat zuhur atau asar di jam istirahat bisa. Bahkan 1 jam kan di Kaigo itu istirahatnya cuma 1 jam nih. Nah, istirahat 1 jam ini kalian bisa atur sendiri. Jadi kalian bisa cuma 50 menit dulu, nanti 10 menitnya untuk sholat apa kayak gitu. Nah, itu bisa ya di Kaigo, khususnya di grup home ya, karena aku sendiri ngerasain itu. Jadi benar-benar sama atasan itu benar-benar bisa 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 komunikasi kayak gitu. Terus mengenai teamwork, ini di Kaigo ini benar-benar sangat di apa ya? Teamwork ini sangat penting sekali gitu. Karena kalau di grup homo aku sendiri, jadi kan satu harinya itu lima, kadang 4 orang atau 5 orang dalam satu harinya itu. Jadi gimana caranya yang kerjaan biasanya kelar jam 5, jam jam 2 atau jam 3 itu udah harus kelar kayak gitu. Jadi benar-benar apa ya? Fleksibel gitu. Jadi nggak harus apa harus jam 5 beres. Jadi buat buat apa dibuat secepat mungkin secepat beres gitu. Jadi jam 3 itu udah beres. Jadi 2 jamnya itu kalian bisa main game kayak gitu, bisa ngobrol. Nah itu enaknya di Kaigo menurut saya ya Kak. Kayak gitu. Oke, terima kasih. Semoga Oh, bisa menjawab. oke, makasih banyak Kak Yosep. Ini mungkin pertanyaan dari kolom chat terakhir ya. Ada yang bertanya nih Oke. Kak Yosep, tadi mungkin aku rangkum aja karena banyak yang tanya seperti ini. Terkait dengan gaji gitu ya, dan juga Iya, biaya hidup nih. iya, iya, iya. Gimana sih terkait kedua hal itu? Apakah bisa dibilang bisa nabung banyak atau Hmm, gimana? hmm, hmm. Lalu terkait tempat tinggal gimana nih? Apakah berbarengan dengan orang tuanya, orang tua pasien ya? Berarti pasien ya, Hmm, 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 gitu? hmm. Atau gimana nih? Gitu. Oke, terima kasih Kak. Oke, mengenai gaji, gaji, gaji itu jujur sangat sensitif banget ya. Tapi oke lah, saya buka gitu. Alhamdulillah gaji saya di sini cukup, lebih dari cukup gitu kan, lebih dari cukup. Gaji saya ini kotornya 24 juta dan bersihnya di angka 20 juta. Tapi itu belum potongan sama Apato. Potongan Apato itu sekitar Apato itu ya apartemen kayak gitu sekitar 4 4 4 jutaan lah kayak gitu. Jadi
bisa dibilang bersihnya tuh 16 juta. Oke, 16 juta. Nah, untuk biaya hidup berapa sih? Biaya hidup itu setiap orang beda-beda. Setiap orang beda-beda. Jadi saya nggak bisa nyimpulin itu. Tapi biaya hidup di Jepang itu kalau kalian mau irit bisa. Kalau kalian mau boros pun bisa gitu kan. Jadi saya pernah paling irit itu kalau untuk makan doang ya. Kalau untuk makan doang itu 1,5 juta itu udah termasuk irit banget. Kalian bisa makan telur sepuasnya, bisa makan daging sepuasnya, sayuran sepuasnya kayak gitu. Karena ya di di beberapa supermarket di Jepang ya banyak nyediain apa bahan-bahan murah kok kayak gitu. Tapi kalau untuk yang benar-benar ngirit kayak gitu. Tapi eh, rata-rata untuk biaya hidup di Jepang itu kalau untuk makan doang itu antara 2 juta sampai 3 juta kayak gitu. Dan ya mungkin bisa save bersih itu di angka 10 juta sampai 12 juta. Tapi itu belum termasuk lembur sama yaking ya. Beda lagi kayak gitu. Jadi kalau misalkan ada lemburnya, ada yakingnya, itu kalian bisa nyampe bersih itu kalau di tempat saya itu nyampe bersihnya itu di antara angka 20 sampai 25 itu bersih. Jadi kalau misalnya kalian dipotong biaya hidup aja, biaya hidup kurang 5 juta ya bersihnya 20 juta. Kalian jadi bisa save 20 juta kayak gitu. Belum termasuk bonus di tahun, di akhir tahun kan kayak gitu. Tapi itu apa tergantung perusahaan kalian, tempat kerja kalian itu bisa mempengaruhi gaji kalian. Jadi jangan dipatok sama rata ya, jangan dipatok sama rata sama aku. Itu bisa mempengaruhi apa ya? Dari jenis shisetsu yang tadi saya bilang jenis shisetsu, tempat kalian kerja, lokasi kalian kerja itu eh, bisa berpengaruh banget kayak gitu. Lalu tinggal di sini tuh sama pasien nggak ya. Di Jepang itu sekalipun kalian bisa magang itu nggak tinggal di Jepang. Mohon maaf seperti di Taiwan, di Hong Kong mungkin kayak gitu tinggalnya sama pasien. Alhamdulillah saya di sini tinggal sendirian. Aduh saya nggak bisa liatin mata saya. Jadi saya tinggal sendirian di Apato kayak gitu. Kayak gitu. Jadi khusus Tokutei Gino itu apa tinggalnya itu rata-rata sendirian dan biasanya perusahaan menyediakan apato atau Rio. Rio itu asrama gitu, asrama buat kalian bekerja. Jadi nggak serumah sama pasien yang nggak yang 24 jam sama pasien, enggak. Kalian waktunya kerja kerja, kalian waktunya pulang ya pulang lagi ke apato sendiri kayak gitu. Nah gitu. Itu sih Kak. Tapi buat teman-teman tolong jangan disamaratakan sama yang lainnya gitu. Ini apa khusus saya sendiri kayak gitu. Jadi tiap orang biasanya ya dari kerjaan, tempat, lokasi itu sangat bisa mempengaruhi. Tapi yang saya rekomendasiin kalau kalian mau ke Jepang ya pilih Kaigo sih. Karena selain skill, bahasa Jepang bagus, ya keuntungannya yang tadi saya bilang bisa Kaigo Fukushishi bisa permanen di Jepang gitu. Bisa tinggal selamanya di Jepang kayak gitu. Itu sih Kak. Oke, makasih banyak ya Yosep. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya sebelum Siap, kita siap, siap, cukupkan siap, siap. karena waktu ternyata nggak kerasa sudah mau jam 8 malam waktu Indonesia nih. Iya, 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 Nah, Kak. pertanyaan terakhir nih Kak Yosep yang mungkin Oke, juga banyak ditanyakan dan banyak pertanyaan juga nih dari teman-teman semua di sini. oke. Boleh, boleh, Kak. Suka dukanya apa sih? Kak Yosep kerja di Kaigo. Tadi kan sukanya udah nih gaji dan lain sebagainya, hari kerja, hari kerjanya gitu dan lain sebagainya. Dan kalau Ah, boleh tahu sekarang Kak Yosep tinggal di kota mana nih? Gitu. oke deh. Suka dukanya kerja di Kaigo. Kayak gitu ya. Oke, sebelumnya saya tinggal di Osaka. Mungkin kalian udah tahu lah Osaka gitu kan. Kota besar. Bahkan saya deket banget dari Umeda. Dari Umeda Sky. Umeda Station itu saya cuman 10 menit. Itu deket banget, jalan kaki nyampe, naik sepeda nyampe gitu. Saya bener-bener tinggal di kota Osaka gitu, di deket Umeda itu. Jadi suka duka di kerja di Kaigo itu sebenarnya banyak sukanya daripada dukanya. Selain bonus gitu kan, gaji yang cukup, kerjaan yang gak terlalu menguras fisik gitu. Karena saya udah berpengalaman di bidang kerja yang lainnya yang benar-benar menguras fisik banget gitu kan. Jadi
ketika masuk ke Kaigo itu menurut saya ya banyak sukanya gitu daripada dukanya. Dukanya itu ya yang saya rasain itu karena kita harus mengurus orang tua. Sesekali kadang memang orang tua itu tidak memikirkan orang lain. Maksudnya tuh kayak bahasa mereka kadang suka marah kayak gitu. Apalagi dengan sifat mereka yang ninciso ya. Ninciso itu demensia. Jadi pelupa gitu. Jadi kayak misalkan jam 12 siang makan, setelah makan mereka nanya lagi gitu. Makanan saya mana? Kok belum ada? Yang lain udah pada makan kayak gitu. Itu benar-benar bakalan menguras mental ya. Itu pertanyaan itu bukan sekali dua kali, itu bisa berulang-ulang kali gitu. Dan gimana respon kita ya? Ya itu seperti merawat pasien orang tua itu ya seperti balik lagi ke anak kecil yang emang berkali-kali bertanya kayak gitu. Kayak gitu. Belum lagi yang namanya ada orang tua yang emang apa emosinya tuh selalu meledak-ledak lah kayak gitu. Mungkin dukanya di situ ya, menguras mental gitu. Tapi kalau kitanya udah pernah kerja seberat apa apa ya, udah pernah mengalami pekerjaan yang memang berat banget sebelumnya, lalu masuk Kaigo itu bakalan jadi wah Kaigo tuh enak banget ya kayak gitu. Itu bakalan bakalan berpikiran seperti itu. Tapi kalau kalian yang masih muda, yang belum berpengalaman bekerja, tapi ketika masuk Kaigo itu pasti awalnya itu berat. Tapi ketika kalian udah apa berjalan terus tahu benefitnya gitu kan, skill bahasa Jepang kalian menjadi up, itu bakalan kayak oh iya ya enak ya di Caigo kayak gitu. Itu bakalan bakalan seperti itu Kak, karena teman-teman saya yang seangkatan saya rata-rata yang di manufaktur atau di bidang fabrikasi lah gitu, di pabrik itu rata-rata masuknya ke Kaigo, dan mereka bilang wih enak ya Kaigo kayak gitu Kak. Kayak gitu ya, meskipun capek mental tapi gimana ya, enak aja gitu di Kaigo tuh. Jadi kalau dibilang dukanya apa, nggak ada dukanya di menurut saya. Saya gitu suka, saya pribadi gitu kan, kayak gitu. Oke Kak. Oke, oke. Intinya kalau misal mau di bidang Kaigo berarti yang utama ya bahasanya gitu ya. Karena kan Ya itu hari-hari bahasa. berkomunikasi gitu ya. Hmm. Ya. Oke, baik. Karena sudah hampir pukul 8 malam nih waktu Indonesia, eh kita cukupkan sampai sini dulu ya teman-teman. Terima kasih banyak Kak Yosep atas penjelasannya. Sama-sama Kak. Oke, ini mungkin aku bakal jelasin dulu nih teman-teman semuanya terkait dengan uh, program Tokutei Gino ya. Tadi mungkin beberapa sudah dijelaskan oleh Kak Yosep ya. Sebentar. Oke, jadi kita kenalan dulu nih dengan program Tokutei Gino walaupun tadi sudah Kak Yosep jelasin gitu ya. Mungkin dari teman-teman ada yang kelewat. Jadi Tokutei Gino ini merupakan program kerja spesialis ke Jepang yang memberikan status tinggal sebagai pekerja dan memiliki hak setara dengan pekerja lokal selama 5 tahun kontrak kerja. Jadi karena kalau misalnya sudah Tokutei Gino 1 itu bisa lanjut ke Tokutei Gino 2 dan berpeluang untuk mengajukan permanent residence gitu. Jadi nggak perlu balik ke Indonesia nih bagi teman-teman yang tertarik ini untuk kabur aja dulu ya. Toko Tegino ini bisa jadi jalan teman-teman gitu. Ya bisa kepastian kerja hingga kurang lebih 5 tahun, gaji hingga 30 juta yang tadi sudah dijelasin sama Kak Yosep untuk gaji kotornya gitu. Lalu 500 ribu lebih kuota untuk pekerja Indonesia setiap tahunnya. Tadi juga sudah dijelasin sama Kak Yosep bahwa saat di manufaktur pun hampir satu pabriknya kebanyakan orang Indonesia gitu. Bahkan jarang banget berbahasa Jepang di pabriknya gitu. Nah, ini merupakan contoh-contoh gaji ya teman-teman yang ada di Jepang. Mungkin ini kurang lebihnya atau kisarannya gitu ya. Dan tiap perusahaan juga pastinya berbeda-beda untuk nominal gajinya gitu. Lalu ini merupakan bidang-bidang spesifik skill worker atau SSW yang ada di Tokutei Gino. Jadi bagi teman-teman yang berminat nih untuk mengambil Tokutei Gino bisa dikepoin dulu nih bidang-bidangnya kira-kira ada yang sesuai atau enggak atau bahkan
mau ngambil bidang Kaigo gitu. Nah, tapi nggak semua bidang itu tes SSW-nya ada di Indonesia, Jadi cuma ada 7 gitu. Caregiver atau Kaigo termasuk gitu ya yang tes SSW-nya ada di Indonesia. Lalu industri konstruksi, pertanian, layanan makanan, pengolahan makanan dan lain sebagainya gitu. Nah, lalu syarat awal lolos Tokutejino itu apa teman-teman? Ada dua syaratnya. Yang pertama, teman-teman pastiin dulu nih punya sertifikat bahasa Jepang, yaitu JFT level JFT Basic A2 atau JLPT N4. Yang kedua itu sertifikat SSW ya, Specific Skill Worker. Nah, tahapannya apa aja sih teman-teman kalau misal mau Tokutegino ya? Yang pertama, persiapan dulu nih untuk bahasa Jepangnya, lalu ngambil tes JFT atau JLPT, lalu ambil tes SSW, lalu apply kerja, proses interview, offering perusahaan, persiapan dokumen dan visa, medical check up dan juga apply visa, lalu menunggu jadwal keberangkatan dan juga nah, ke-10 ini keberangkatan. Kurang lebih seperti itu teman-teman untuk step-stepnya nih terkait dengan Tokutegino. Bagi teman-teman nih yang ingin konsultasi lebih lanjut, bisa menghubungi tim dari walkobro.id di link yang ada di kolom chat gitu teman-teman. Dan mohon bersabar juga kalau misal teman-teman belum mendapatkan respon dari adminnya gitu karena sangat banyak banget yang ingin kerja ke luar negeri. Oke, mungkin sampai sini dulu. Mungkin sebelum ditutup bisa dinyalakan dulu nih teman-teman kameranya buat kita ambil capture-nya gitu. Oke, yuk ditunggu teman-teman untuk on cam nih. Oke, kita tadi hampir 160 yang hadir nih Kak Yosep. Wah, Semoga keren, keren, keren. Sebenarnya pada saya masih pengen banyak bercerita, Kak. Cuman mungkin keterbatasan waktu, mungkin ya bisa di lain waktu betul. lah saya cerita gitu. Oke, ya nantinya mungkin next time kita bisa agendakan lagi juga gitu. Semoga ya teman-teman di sini ada yang ikut di sini ya dan tertarik untuk kerja ke Jepang, semoga cepat untuk berangkat gitu. Amin, ya Allah. Oke, mungkin aku ambil dulu untuk slide yang pertama. Satu, dua, tiga. Oke, bentar. Oke, lanjut untuk yang kedua. Satu, dua, tiga. Oke, yang ketiga. Satu, dua, tiga. Oke, sudah semua teman-teman. Mungkin karena juga sudah jam 8 nih. Mungkin sebelum kita tutup nih, ada pesan yang ingin disampaikan nih sama Kak Yosep. Mungkin bagi yang sedang persiapan untuk berangkat kerja ke Jepang. Silakan Kak Yosep untuk terakhir nih, pesan-pesannya apa nih? Oh, pesan-pesannya ya, buat teman-teman di Indonesia yang lagi persiapan ke Jepang, kerja ke Jepang itu nggak bikin kalian kaya. Kerja ke Jepang itu tidak membuat kalian sukses. Tapi dengan kerja ke Jepang itu kalian membuka peluang kalian sukses dan membuka peluang membuat kalian cepat kaya. Oke? Jadi buat yang di Indonesia, kalau kalian bisa kabur sekarang, kabur ke Jepang. Oke, mungkin itu aja Kak pesan dari saya. Oke, Semangat buat yuk. kerja ke Jepang. Oke, yo, semangat teman-teman untuk yang sedang mempersiapkan kerja ke Jepang. Oke, terima kasih banyak Kak Yosep dan semuanya. Mohon maaf juga barangkali aku saat menjadi moderator banyak kurangnya dan ada kesalahan kata atau mungkin kekurangan dalam menyampaikan. Mohon dimaafkan. Nantinya kita bertemu kembali teman-teman di webinar nextnya. Baik itu kita bahas terkait Jerman, Jepang, ataupun mungkin negara-negara lainnya. Oke, mungkin dari aku sudah cukup. Terima kasih banyak dan selamat malam semuanya. Terima kasih Kak Yosef dan semuanya. Selamat malam Kak. Terima kasih semua Oke. minasan. Gambatte nih.